Ukuran dasar bangunan jam gadang yaitu 6,5 kali 6,5 meter, ditambah dengan ukuran dasar tangga selebar 4 meter, sehingga ukuran dasar bangunan keseluruhan adalah 6,5 dikali 10,5 meter. Bagian dalam menara jam terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut digerakkan secara mekanik oleh mesin yang didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda, melalui pelabuhan Teluk Bayur. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam yaitu Portman Relinghausen. Portman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Portman. Sedangkan Relinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892. Jam gadang dibangun tanpa menggunakan besi penyangga dan adukan semen. Campurannya hanya kapur dan pasir. Pembangunan jam gadang dimulai pada tahun 1926 sampai 1927 atas inisiatif Hendrik Roelof Brookmaker, sekretaris kota atau Controller for de Kock yang sekarang namanya Kota Bukit Tinggi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jamnya merupakan hadiah dari Ratu Belanda yaitu Wilhelmina. Arsitektur menara jam ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto dari Kota Gadang, sementara pelaksana pembangunan adalah Haji Moran dengan mandornya Sultan Gigiame. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh putra pertama Brookmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden, biaya yang untuk ukuran waktu itu tergolong fantastis. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Andries Cornelis de Graeff pernah mengadakan kunjungan ke Fort de Kock dan meninjau pembangunan jam gadang. Menurut sebuah sumber, jam gadang selesai dibangun pada tahun 1932. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Maksudnya yakni agar orang Kurai, Banu Hampu, sampai Sari Sungai Puar bangun pagi apabila ayam sudah berkokok. Pada masa pendudukan Jepang, bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Terakhir, setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan di Bukit Tinggi, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di puncak jam gadang, setelah melalui pertentangan dengan pucuk pimpinan tentara Jepang. Pemuda yang memimpin massa untuk menaikkan pertama kali sangsaka merah putih di puncak jam gadang bernama Marakarma. Pada masa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1958 sampai 1961, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia ketika itu bernama Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI dengan pasukan PRRI. Di bawah jam gadang, APRI membunuh sekitar 187 orang dengan cara ditembak. Hanya 17 orang dari jumlah tersebut yang merupakan tentara PRRI, sedangkan selebihnya merupakan rakyat sipil. Para mayat lalu dijejer di halaman jam gadang. Di sekitar jam gadang dulunya terdapat taman bernama Wirasakti. Jam gadang sempat ditutup dengan dibalut kain marawa pada malam pergantian tahun baru 2008 dan 2009 saat wali kota Bukit Tinggi oleh Bapak Jufri. Alasan penutupan untuk mengurangi kerumunan pengunjung di pelataran jam gadang yang berpotensi terjadinya tindak kriminal.